Kristus onomi, reimai. Ya, kita bersyukur kita boleh ada dalam persekutuan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai warga GKI di tanah Papua. Paham ini hari Minggu bukan hari Sabtu. Ya, ini hari Minggu bukan hari Senin, tetapi hari-hari itu pemberian Tuhan. Tapi hari ini kita diberi kesempatan untuk datang beribadah, datang bersekutu, dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan tandanya kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama ketika kita telah baca di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di saat ini kita akan renungkan di bawah tema saling menopang dalam perbedaan. Saling menopang dalam perbedaan. Biasanya tema ini akan mengingatkan kalau ada pembentukan panitia. Hari ini ada pembentukan panitia ya untuk panitia Natal PAM. Jadi kita sama-sama akan melihat ada pesan apa dari bagian bacaan kita di saat ini dengan sorotan tema saling menopang dalam perbedaan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat di sini dalam bagian bacaan hendak menyampaikan bahwa Rasul Paulus dia mau menjadikan jemaat Kristen di Roma sebagai batu loncatan pekabaran Injil ke Spanyol. Tetapi hal ini sepertinya sulit. Ya, ada sedikit kendala. Sulit untuk menjadi kenyataan karena ternyata kehidupan berjemaat di Roma jauh dari kerukunan. Ya, dia hidup sesuai dengan blok-bloknya. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Dia mau menolong jemaat di Roma untuk melerai pertentangan yang terjadi antara mereka yang tadi di dalam bacaan kita mengatakan ada yang merasa hebat dan lebih kuat dari orang-orang yang lain. Yang merasa kuat adalah yang mereka ada pada golongan orang-orang Kristen yang berlatar belakang non-Yahudi. Dan mereka yang dianggap lemah adalah orang-orang Kristen asal Yahudi. Sebab yang sedang terjadi di jemaat Roma adalah bahwa mereka yang merasa kuat, merekalah yang menjadi hakim atas orang-orang yang dianggap lemah. Melihat persoalan itu, maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma supaya mereka yang kuat harusnya punya kewajiban untuk sama-sama menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat imannya. Bukan mencari kesenangan sendiri, bukan ada pada kelompok tertentu saja, melainkan supaya dari dua kelompok yang ada ini akan terjalin hubungan baik dan akan membangun satu persekutuan yang disebut sebagai orang percaya. Dan juga Paulus minta supaya jemaat selalu menghadirkan hati yang mau menyatu dengan orang lain, menerima orang lain, karena itu tandanya jemaat sedang memuliakan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus sendiri sudah menjadi teladan bagi mereka dan bagi kita. Yesus sendiri telah merendahkan diri menjadi pelayan bagi
jemaat Tuhan. Sehingga di sini kita perhatikan bagaimana Paulus menunjuk pada fakta yang paling penting dalam hakikat hidup berjemaat, yaitu supaya ada saling menerima. Supaya ada saling menerima. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tahu jemaat umat Tuhan, manusia itu penuh dengan dosa. Tetapi apakah Yesus menolak manusia ini? Tidak. Yesus menerima umat manusia dengan keberadaannya. Sebab Paulus mau bilang bahwa ketika jemaat saling menerima, ketika jemaat saling membangun, ketika jemaat saling menguatkan, ketika jemaat saling melihat bahwa saya berarti bagi mereka dan mereka berarti bagi saya, maka pasti yang akan dialami oleh jemaat adalah hadirlah damai sejahtera dalam iman pribadi lepas pribadi dan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, persekutuan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan di saat ini tentu menjadi pesan iman buat kita. Kalau bicara perbedaan di mana-mana itu selalu ada ya. Di keluarga saja bisa ada perbedaan pendapat suami dan istri, orang tua dan anak. Di kantor juga, di tempat kita kerja bisa terjadi ada perbedaan. Tidak langsung saling menerima. Dalam persekutuan jemaat juga tidak lepas dari bagian ini. Sebagai pelayan-pelayan juga pasti awal-awal ada perbedaan yang terjadi dari hal yang digumuli. Dan itulah kehidupan beragam yang terjadi. Nah, orang-orang percaya yang ada di lingkungan di mana kita ada, di dalam jemaat kita, di tengah keluarga kita, baik itu pribadi, kelompok, perbedaan yang hadir biasanya itu terjadi dari banyak hal. Baik dari latar belakangnya yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, tingkat kehidupan sosial yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda. Tetapi harus kita ingat bahwa sekalipun ada perbedaan di bagian-bagian ini, namun masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Coba tanya pada diri sendiri, betulkah? Ada kekurangan tetapi juga ada kelebihannya. Ada yang pada saya, yang saya bisa bagikan kepada orang lain. Dan ada yang tidak ada pada saya bisa dapat dari orang lain. Itu yang saling melengkapi. Menyadari tentang keterbatasan kita. Tentang kelebihan dan kekurangan kita. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada ini sesungguhnya merupakan salah satu kekayaan yang besar dalam rangka membangun kehidupan bersama di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, atau di mana kita ada bersama dengan sesama kita. Ketika seorang atau kelompok tertentu menganggap diri lebih baik atau lebih kuat dan lebih pandai dan seterusnya dengan yang lain, maka disadari bahwa semakin kayalah keberadaan kita dengan situasi yang sedang berlangsung dari yang kurang dan yang lebih itu. Oleh sebab itu konflik memang bisa terjadi di mana-mana. Ketika muncul sikap membedakan, ya, konflik itu bisa terjadi di mana-mana ketika
muncul sikap yang suka membedakan orang, suka membedakan kelompok, suka membedakan suku, suka membedakan agama, suka membedakan status ekonomi dan lain sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, bahwa ketika setiap kita sebagai orang percaya menyadari bahwa Tuhan taruh saya di sini, di tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupan bersama orang lain, ternyata ada maksud Tuhan. Ketika pun ada perbedaan, ada perselisihan, tetapi disikapi dengan hati yang bijaksana, pasti ada maksud Tuhan. Sebab dari situasi ini dapat juga membuat yang suka membeda-bedakan akan menyadari ternyata setiap hal di tengah persekutuan yang muncul pikiran-pikiran itu, satu saja jalan keluarnya. Satu hati. Satu hati. Kenapa? Karena dengan satu hati tentunya di situ ada suara yang sedang memuliakan Allah, karena saya tidak mau perbedaan itu mengarah pada kehancuran. Satu hati saja, yaitu ada kesadaran bahwa dalam status sosial yang berbeda yang dapat memicu konflik, sesungguhnya adalah ketika saya menyadari suatu pengakuan dan penghayatan bahwa kasih karunia Yesus Kristus yang limpah, yang berlimpah-limpah itu menjadikan hidup kita akan berarti. Karena apa? Karena kita sudah mengalami keselamatan, dan melalui keselamatan Yesus Kristus itulah yang memampukan kita untuk menjadi berkat. Bayangkan kalau Yesus mau melihat tentang kekurangan kita, apakah kita akan mengalami keselamatan itu? Apakah kita akan merasakan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah? Tidak. Itu pertanda bahwa tidak selamanya perbedaan itu salah, tapi sesungguhnya perbedaan itu bisa membuat satu sikap positif, memunculkan satu sikap positif bahwa saya harus menyesuaikan dengan mereka. Tujuan saya adalah mau membangun kebersamaan, dan saya mau dilengkapi. Saya mau dilengkapi dan saya mau berjalan dalam damai sejahtera. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, hal yang luar biasa dalam pesan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Sesuai dengan tema saling menopang dalam perbedaan, akan menolong kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Kita ambil contoh kecil saja di dalam kepanitiaan. Di situ ada dia punya ketua, sekretaris, bendahara, dan ada seksi-seksinya. Tentu ketua dia berperan sebagai ketua, tetapi bukan berarti sebagai ketua dia meremehkan yang di bawah. Tetapi dia harus menghormati, karena dia menyadari tanpa teman-teman dia tidak akan bisa bekerja. Bendahara, sekretaris, dorang punya tanggung jawab mengelola tanggung jawab mereka. Tetapi bukan berarti karena saya bendahara, baru cuma saya saja yang tahu tentang keuangan yang ada. Tetapi ketika ada yang bertanya laporan keuangan dengan tulus, dengan jujur, dengan setia, dengan sukacita menjawab permintaan itu, seperti pembacaan minggu lalu ya, bendahara yang setia. Tetapi masing-masing kita akan menjadi pribadi yang setia, yang jujur, karena kita tahu bahwa tanpa temanku, tanpa seksi kerohanian,
tanpa seksi usaha dana dan lain sebagainya, kegiatan dia tidak bisa jalan baik. Tetapi ketika kita dipercayakan dalam bagian-bagian ini, jangan tunggu saja koordinator yang kerja ya. Kami tunggu dia hasil. Nanti lagi kalau hasil terbaik baru bilang lagi, koordinator kau jalan sendiri jadi. Padahal dong ada bilang kamu jalan sudah dan kami tunggu di sini. Nah, situasi-situasi itu janganlah terjadi dalam hidup kita. Di keluarga pun. Suami, istri, orang tua dan anak bisa terjadi cara berpikir yang berbeda. Tetapi ingat, tanggapi dengan hati yang bijaksana. Sebab ketika kita tidak saling membuka hati, tukar pikiran, tentu kita yang akan kecewa sendiri. Akan saling mempersalahkan. Karena apa? Tidak ada dalam kesehatian. Oleh sebab itu, dalam satu persekutuan sebagai orang percaya, kita semua dipanggil untuk mengaktakan jawaban kita melalui ketaatan, kepercayaan, ketekunan, dan ucapan syukur hanya kepada Tuhan yang mempercayakan hidup kita. Ada di tengah persekutuan, ada di tengah keluarga, ada di tengah tugas kerja kita. Karena hal inilah yang akan melengkapi kita dan juga menyiapkan diri kita, membuka diri kita untuk saling menopang, saling menerima satu dengan yang lain walaupun berbeda dalam banyak hal. Ingat, katakanlah dalam keluarga, lihat sepatu kita, lihat sendal kita. Bolehkah kita pakai sendal kanan dengan kanan? Kaku kan? Tidak bisa. Berbeda loh. Coba lihat sepatu kita, dia berbeda. Tetapi kalau kita orang pakai, dia bisa, kaki ini bisa melangkah dengan tidak kaku. Apakah kita yang masuk gereja atau mau ke kantor atau mau kemana, kita pakai sepatu atau sendal kiri dan kiri? Tidak mungkin. Itulah kehidupan, gambaran hidup kita. Sekalipun kita akan ada di antara orang-orang yang berbeda, tetapi ingat seperti yang disampaikan tadi, terimalah apa yang ada pada dia dan terimalah apa yang ada pada saya dengan segala keterbatasan. Tetapi saya beri dengan tulus. Tetapi saya beri dengan tulus. Karena apa? Yang jadi tujuan kita hadir di tengah persekutuan, hadir di tengah pelayanan adalah untuk memuliakan Allah, bukan memuji diri. Bukan memuji kehebatan diri sendiri, tapi memuliakan Allah. Sehingga sesederhana apapun yang kita kerjakan, ketika kita kerjakan dengan sukacita dalam satu hati, kita akan melihat hasilnya. Pasti semua awal kerja bilang, Tuhan terima kasih. Akhir kerja juga akan bilang yang sama, Tuhan terima kasih. Jadi jangan sia-siakan setiap ucapan mulut yang kita sampaikan untuk Tuhan. Karena di situ ketika kita menyampaikan kehadiran Tuhan, di dalam kebersamaan kita, rasakan Tuhan ada dengan kita. Jadi kalau kita orang melihat diri sendiri atau orang lain sudah mulai jalan serong, tidak apa-apa, ingatkan. Kayaknya setelah jadi saya cuma bilang saja. Nanti situ yang paham. Soalnya seringkali kalau Tom bicara, tempuh gaya bicara kan aneh-aneh toh, hanya salah paham lagi. Baru dia keluar lagi, baru dia bilang gara-gara dia baru saya keluar. Padahal udah kasih tahu baik-baik. Tapi sebagai orang percaya, mari kita orang pahami bahasa-bahasa yang kita orang sampaikan itu bahasa iman. Lewat sikap. Lebih baik bicara daripada simpan di hati, ya toh? Supaya ada sukacita dalam persekutuan. Kalau Bapak salah, kenapa anak tidak bisa tegur? Bapak salah ya. Kalau Bapak bilang, seorang tua aja macam-macam. Langsung bilang, Pak, saya ada baca di hukum Tuhan. Bagian kelima, hukum yang kelima. Hormatilah orang tua. Jadi saya sayang Bapak, jadi saya bukan cuma hormat Bapak sebagai orang tua, tapi saya sayang Bapak. Jadi supaya jangan terlalu kesana-kesana. Saya bilang yang Tuhan bilang. Supaya saya umur panjang, Bapak umur panjang. Orang bisa rasakan sukacita.
Oleh sebab itu mari dalam kebersamaan sukacita dalam persekutuan di saat ini, lakukanlah setiap tugas tanggung jawab kita dengan penuh kesadaran iman yang juga merupakan tugas tanggung jawab kita untuk menjawab apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan berlomba-lomba dalam pikiran negatif, tetapi berlombalah dalam pikiran positif. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak halangan, sekalipun banyak cobaan. Melangkah dalam iman bersama Yesus dan tetap percaya bahwa ketika Tuhan panggil kita dalam persekutuan untuk saling melengkapi, maka kita akan melakukan hal yang baik. Seperti yang dikatakan dalam ayat 7 bagian bacaan kita di saat ini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Hanya